Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Aprilianti dari jurusan Geografi, Prodi Pendidikan Geografi ICP. Di video ini saya akan menjelaskan materi tentang profesionalisme guru. Berikut penjelasannya. Pengertian dari profesi dan profesional. Secara etimologi, profesi dari kata profession yang berarti pekerjaan, sedangkan profesional artinya orang yang ahli atau tenaga ahli. Profesionalisme artinya sifat profesional. Secara istilah, profesi biasa diartikan sebagai suatu bidang pekerjaan yang didasarkan pada keahlian tertentu. Sedangkan pengertian dari profesi adalah suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian tertentu. Artinya, jabatan profesional tidak bisa dilakukan atau dipegang oleh sembarang orang yang tidak terlatih dan tidak disiapkan secara khusus untuk melakukan pekerjaan tersebut, melainkan melalui proses pendidikan dan pelatihan yang disiapkan secara khusus untuk bidang yang diembannya. Jadi, jika ingin menjadi seorang yang profesional, kita harus melalui pendidikan dan pelatihan secara khusus sesuai dengan bidang yang digemari atau sesuai dengan cita-cita. Misalnya, seorang guru mengemban tugas mulia sebagai pendidik. Sebagai sebuah profesi, guru dituntut mampu memberikan pelayanan terbaik dan senantiasa mengembangkan keahlian di bidangnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Maka, guru perlu dikenalkan berbagai model pengembangan profesionalisme. Kompetensi guru tersebut diperoleh melalui apa yang disebut dengan profesionalisasi yang dilakukan baik sebelum seseorang menjalani profesi itu maupun setelah menjalani suatu profesi. Guru merupakan salah satu faktor penentu berhasil atau tidaknya proses pembelajaran. Guru merupakan suatu profesi yang berarti suatu jabatan yang memerlukan keahlian khusus sebagai guru dan tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang di luar bidang pendidikan, walaupun pada kenyataannya masih terdapat hal-hal tersebut di luar kependidikan. Pengembangan profesionalisme guru yang utama harus didasarkan pada kebutuhan individu guru itu sendiri, selain daripada kebutuhan institusi dan kelompok guru. Pengembangan guru berdasarkan kebutuhan institusi adalah penting, namun hal yang lebih penting adalah berdasarkan kebutuhan individu guru untuk menjalani proses profesionalisasi. Karena substansi kajian dan konteks pembelajaran selalu berkembang dan berubah menurut dimensi ruang dan waktu. Selain itu, guru dituntut untuk selalu meningkatkan kompetensinya. Kata profesional menunjuk pada dua hal. Yang pertama, orang yang menyandang suatu profesi, misalnya dia seorang profesional. Yang kedua, penampilan seseorang dalam melakukan pekerjaannya yang sesuai dengan profesinya. Adapun syarat khusus sebagai seorang profesional yaitu: pertama, menuntut adanya keterampilan berdasarkan konsep dan teori ilmu pengetahuan yang mendalam. Yang kedua, menekankan pada suatu keahlian dalam bidang tertentu sesuai dengan bidang profesinya. Yang ketiga, menuntut adanya tingkat pendidikan yang memadai. Yang keempat, adanya kepekaan terhadap dampak kemasyarakatan dari pekerjaan yang dilaksanakannya. Dan yang terakhir, memungkinkan perkembangan sejalan dengan dinamika kehidupan. Pengertian dari guru profesional merupakan orang yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan, sehingga ia mampu melakukan tugas dan fungsinya sebagai guru dengan kemampuan maksimal, atau dengan kata lain, guru profesional adalah orang yang terdidik dan terlatih dengan baik, serta memiliki pengalaman yang kaya di bidangnya.
Terdidik dan terlatih maksudnya bukan hanya memperoleh pendidikan formal, tetapi juga harus menguasai berbagai strategi atau teknik di dalam kegiatan pembelajaran, serta menguasai landasan-landasan kependidikan sesuai dengan kompetensi yang harus dikuasai oleh guru. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 7 Ayat 1 tentang guru dan dosen, prinsip profesional guru mencakup karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, memiliki bakat, minat, panggilan, dan idealisme. Yang kedua, memiliki kualifikasi pendidikan dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas. Yang ketiga, memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas. Yang keempat, memiliki ikatan kesejawatan dan kode etik profesi. Yang kelima, bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan, memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja. Yang ketujuh, memiliki kesempatan untuk mengembangkan profesi berkelanjutan. Yang kedelapan, memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan keprofesionalan. Dan yang terakhir, memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan keprofesian. Urgensi profesionalisme dalam kehidupan. Pada dasarnya, profesionalisme dan sikap profesional itu merupakan motivasi intrinsik yang ada pada diri seseorang sebagai pendorong untuk mengembangkan dirinya menjadi tenaga profesional. Motivasi intrinsik tersebut akan berdampak pada munculnya etos kerja yang unggul atau excellence yang ditunjukkan dalam 5 bentuk kerja sebagai berikut. Yang pertama, keinginan untuk selalu menampilkan perilaku yang mendekati standar ideal. Guru yang memiliki profesional tinggi akan selalu berusaha mewujudkan dirinya sesuai dengan standar ideal dan akan mengidentifikasikan dirinya kepada figur yang dipandang memiliki standar ideal. Yang kedua, meningkatkan dan memelihara citra profesi. Profesionalisme yang tinggi ditunjukkan oleh besarnya keinginan untuk selalu meningkatkan dan memelihara citra profesi melalui perwujudan perilaku profesional. Perwujudan dilakukan melalui berbagai cara, misalnya penampilan, cara bicara, penggunaan bahasa, postur, sikap hidup sehari-hari, hubungan antar pribadi, dan sebagainya. Memanfaatkan setiap kesempatan pengembangan profesional. Guru diharapkan selalu berusaha mencari dan memanfaatkan kesempatan yang dapat mengembangkan profesinya. Yang keempat, mengejar kualitas dan cita-cita dalam profesi. Guru yang memiliki profesionalisme yang tinggi akan selalu aktif dalam seluruh kegiatan dan perilakunya untuk menghasilkan kualitas yang ideal. Secara kritis, ia akan selalu mencari dan secara aktif selalu memperbaiki diri untuk memperoleh hal-hal yang lebih baik dalam melaksanakan tugasnya. Yang kelima, memiliki kebanggaan terhadap profesinya. Diharapkan agar para guru memiliki rasa bangga dan percaya diri akan profesinya. Rasa bangga ini ditunjukkan dengan penghargaan akan pengalamannya di masa lalu, berdedikasi tinggi terhadap tugas-tugasnya sekarang, dan meyakini akan potensi dirinya bagi perkembangan di masa depan. Tujuan dan fungsi guru terdapat pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Pada pasal 4, kedudukan guru sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran dan berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen menempatkan kedudukan guru sebagai tenaga profesional sangat urgen karena berfungsi untuk meningkatkan martabat guru sendiri dan meningkatkan mutu pendidikan nasional. Dan pada pasal 6 menyatakan bahwa tujuan menempatkan guru sebagai tenaga profesional yaitu kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional bertujuan untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap,
kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Selanjutnya, tingkatan kualifikasi profesional guru. Secara garis besar, terdapat 3 tingkatan kualifikasi profesional guru. Yang pertama, capability atau kemampuan. Maksudnya adalah guru diharapkan memiliki pengetahuan, kecakapan, dan keterampilan serta sikap yang lebih mantap dan memadai sehingga mampu mengelola proses pembelajaran secara efektif. Yang kedua yaitu inovator, maksudnya sebagai tenaga pendidik yang memiliki komitmen terhadap upaya perubahan dan reformasi, guru diharapkan memiliki pengetahuan, kecakapan, dan keterampilan serta sikap yang tepat terhadap pembaharuan sekaligus merupakan penyebar ide pembaharuan yang efektif. Yang ketiga yaitu developer atau pengembang. Maksudnya guru harus memiliki visi dan misi keguruan. Guru harus mampu melihat jauh ke depan dalam mengantisipasi dan menjawab tantangan yang dihadapi oleh sektor pendidikan sebagai suatu sistem. Baik, sekian dari materi yang saya paparkan. Semoga dapat bermanfaat bagi siapa saja yang menonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.